membangun jalanan dan sekolah, beserta perawatan dan konstruksinya. Kemudian mendanai dan mengelola pembuatan kapal selam, senjata, dan sistem pertahanan lainnya. Pemerintah juga mendidik warganya, memberikan jaminan sosial, menjaga perdamaian, dan masih banyak lagi. Berbagai program tersebut merupakan bagian dari proyek sektor publik yang sangat penting fungsinya untuk masyarakat kita. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak terdapat tanda tanya di tengah masyarakat tentang peran pemerintah dalam proyek tersebut. Peran pemerintah telah berubah, dan dengan ini para pegawai pemerintah harus melaju menjalankan tugas mereka. Sebagian dari perubahan ini disebabkan oleh penggantian banyak fungsi pemerintahan dari tradisional oleh layanan dan pasar sektor swasta. Proyek-proyek publik khususnya tampaknya telah menjadi simbol dari catatan campur aduk pemerintah dalam menjalankan bisnis publik. Apa yang terlintas di benak kalian ketika muncul judul berita tentang proyek publik yang menghabiskan banyak anggaran? Nah, hal pertama yang kerap menjadi respon publik adalah kebingungan. Ya, bingung akan siapa yang bertanggung jawab atas anggaran besar tersebut. Sebagai contoh, pembangunan proyek KRL Jakarta Bogor yang membutuhkan revitalisasi itu menelan biaya hingga miliaran bahkan triliunan rupiah yang seringkali disalah persepsikan atas membengkakkan biaya dalam sistem transportasi umum. Ada juga sering kebingungan tentang apa yang salah. Apakah biaya membengkak karena penundaan jadwal, dan mengapa penundaan itu terjadi? Apakah karena tidak adanya standar dan spesifikasi yang tepat yang ditetapkan oleh instansi pemerintah? Kebingungan ini mungkin juga ada di benak para manajer dan para administrator yang terlibat langsung. Jawabannya cenderung kompleks. Apa itu proyek publik? Kebanyakan orang akan setuju bahwa ketika pemerintah menyanggupi untuk membangun hal-hal yang terpisah, seperti jalan, sekolah, kapal selam, dan sistem proteksi rudal, mereka sedang mengerjakan proyek sektor publik. Namun demikian, kegiatan pemerintah lainnya yang tidak melibatkan konstruksi mungkin juga termasuk dalam kategori itu. Sebuah lembaga yang melakukan studi atau investigasi dan menghasilkan laporan telah menyelesaikan proyek publik. Begitu juga dengan badan publik yang mengadopsi serta mengimplementasikan rencana strategis. Dengan mempertimbangkan semua contoh tersebut, berikut ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terhadap pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan sektor publik. Proyek publik adalah upaya sementara, dilakukan, dikelola, dan diawasi oleh satu atau lebih organisasi yang didanai publik menciptakan produk unik yang bernilai untuk publik. Definisi ini sebagian didasarkan pada definisi Project Management Institute atau PMI tentang proyek sektor swasta. PMI didefinisikan proyek sebagai usaha sementara yang dilakukan menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen proyek sektor publik? Ada satu hal yang seringkali menjadi pertanyaan, yaitu kapan sih sebenarnya manajemen proyek sektor publik itu berakhir dan kapan manajemen proyek sektor swasta itu dimulai. Misalnya, salah satu cara untuk menjawab pertanyaan itu adalah dengan mendefinisikan manajemen proyek sektor publik sebagai aplikasi dan integrasi perencanaan proyek, serta untuk memilih agen, memberlakukan perjanjian, dan memantau serta mengendalikan pekerjaan untuk mencapai visi dari proyek sektor publik yang unik. Lantas, apa saja yang menjadi faktor penting dalam mewujudkan manajemen proyek sektor publik yang ideal? Dalam mewujudkan manajemen proyek sektor publik yang ideal, sebuah proyek memerlukan visi, sebuah visi proyek. Visi ini bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Hal ini sangatlah penting, karena visi berfungsi sebagai kekuatan motivasi dalam menjalankan proyek, untuk memulai serta mensukseskan proyek dari manajer sampai dengan selesai. Kemudian faktor penting selanjutnya yaitu pembiayaan proyek publik, di mana semua tingkat pemerintahan, yaitu badan legislatifnya yang mengontrol sumber dana dan membuat keputusan tentang pembiayaan proyek-proyek publik. Terdapat juga beberapa alternatif skema seperti adanya public-private partnership yang memungkinkan lembaga publik untuk bekerja sama dalam hal pendanaan. Selain itu, pendanaan untuk proyek-proyek publik juga dapat berasal dari berbagai pungutan pajak. Sumber pembiayaan proyek yang kreatif ini juga banyak dilakukan untuk mendanai proyek transportasi. Salah satunya yang dibahas oleh kelompok kami yaitu proyek revitalisasi stasiun di KRL. Apa saja tipe-tipe manajer proyek sektor publik? Yang pertama, manajer proyek badan publik.
Kategori ini mengacu pada manajer proyek dalam lembaga tradisional di tingkat federal, negara bagian, dan kota madya. Manajer ini ada di berbagai tingkat agensi dan mereka mungkin mengawasi manajer lain untuk setiap proses utama proyek, seperti pengadaan, manajemen kontrak, desain dan rekayasa, serta konstruksi. Yang kedua, ada badan kuasi publik dan pengelola otoritas publik. Kategori ini mengacu pada manajer yang bekerja dalam lembaga kuasi publik dan otoritas publik yang merupakan lembaga non-tradisional yang terkadang didanai oleh publik. Beberapa lembaga kuasi publik dan otoritas mengumpulkan uang melalui biaya pengguna, sementara yang lain berwenang untuk menerbitkan obligasi. Yang ketiga, manajer warga negara swasta. Pendanaan untuk proyek dalam kategori ini berasal dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Proyek ini dikelola oleh segelintir penduduk kota yang bekerja dengan komite pembangunan sukarelawan untuk menyetujui keputusan kunci proyek. Kemudian manajer tersebut harus memiliki pengetahuan tentang proses dan aktivitas utama seperti perencanaan proyek, memilih agen, memberlakukan perjanjian, mengendalikan dan memantau, dan menegakkan perjanjian. Mereka harus memiliki sejumlah manajemen umum dan keterampilan interpersonal. Itu termasuk keterampilan keuangan, akuntansi, dan pengetahuan tentang aturan pengadaan, hukum kontrak, struktur organisasi, praktik kesehatan dan keselamatan, serta teknologi informasi. Keterampilan interpersonal termasuk kepemimpinan, komunikasi, manajemen konflik, dan pemecahan masalah. Lantas bagaimana kontinuitas dan perubahan dalam manajemen proyek sektor publik? Berikut ini adalah beberapa kompetensi utama dan pertimbangan relevansi khusus untuk manajer proyek sektor publik. Yang pertama ada kepemimpinan dan kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial melibatkan pengetahuan tentang perencanaan proyek, memilih agen terbaik, menyusun kontrak yang menguntungkan, mengevaluasi masalah, dan mengendalikan proyek untuk mematuhi jadwal, biaya, dan kualitas kendala. Pengetahuan teknis, keuangan, dan jenis pengetahuan lain yang dibahas di atas diperlukan untuk ini. Kemudian kepemimpinan erat dengan kaitannya dengan kompetensi manajerial. Ini melibatkan kemampuan untuk memotivasi anggota tim manajemen mereka, memelihara jalur komunikasi yang terbuka, serta dengan hati-hati menyeimbangkan pendelegasian wewenang dan pengawasan, terutama yang berkaitan dengan kontraktor dan konsultan. Kompetensi utama dan pertimbangan selanjutnya adalah etika dan kontrol internal. Manajer proyek publik kadang dihadapkan dengan masalah dilema yang berbeda dengan rekan-rekannya di swasta. Hal ini karena pada akhirnya mereka bertanggung jawab kepada publik, sehingga mulai dari perencanaan, desain hingga proses konstruksi harus mendahulukan kepentingan publik, terutama berkaitan dengan keputusan pengeluaran dana. Kunci dalam menghadapi dilema ini adalah keahlian dan integritas, di mana seorang manajer proyek publik harus mempertahankan kebijakan dan prosedur yang kuat dalam mencapai efektivitas dan efisiensi, memastikan pelaporan keuangan yang akurat, serta patuh terhadap peraturan yang berlaku. Berkaitan dengan peraturan, kompetensi utama dan pertimbangan selanjutnya adalah aturan dan regulasi. Ada banyak perdebatan akademisi mengenai implikasi etika, akuntabilitas, dan kinerja dari aturan hukum, khususnya terkait pengadaan di sektor publik. Beberapa berpendapat bahwa aturan menjadi semakin kompleks dan memberatkan, sehingga kadang memaksa manajer untuk mengorbankan kualitas dan kinerja proyek demi mematuhi serangkaian aturan tersebut. Bahkan, Larry Terry menyebutkan bahwa buruknya kinerja pemerintah selama tahun 1990-an sebagian besar disebabkan oleh sistem birokrasi dengan aturan yang memberatkan. Adapun sejak NPM diperkenalkan, tuntutan untuk melonggarkan peraturan semakin menguat. Namun tuntutan tersebut gagal mengenali peran penting yang dimainkan oleh peraturan dalam meningkatkan kapasitas dan integritas institusi. Kompetensi utama dan pertimbangan yang terakhir yaitu perampingan pemerintah dan hollow state. Sejak tahun 1990-an, banyak peneliti yang menemukan bahwa staf pemerintahan berkurang secara signifikan hampir di semua tingkatan pemerintahan. Perampingan ini didukung oleh tren privatisasi dan desentralisasi yang mana cenderung meningkatkan salah kelola. Pengurangan staf ini telah berkontribusi untuk negara yang semakin kosong dan telah melemahkan kapasitas banyak lembaga publik dan berakibat pada kapasitas manajer proyek di dalamnya. Berkurangnya staf ini diumpamakan Terry sebagai hilangnya memori institusional, dengan kata lain, institusi kehilangan orang-orang dengan pengetahuan luas tentang sejarah organisasi, sehingga dalam mengelola proyek-proyek publik yang menjadi lebih sulit, terutama yang lebih besar dan lebih kompleks.
apakah benar bahwasannya manajer proyek sektor publik kerap kali menghancurkan birokrasi dalam rangka menghadapi upaya politik yang meluas dan berkelanjutan yang memperburuk pegawai negeri dari semua jenis. Maka, membenturkan birokrasi sudah lama menjadi bagian dari tatanan politik negeri ini. Mark Goldstein menunjukkan bahwa John F. Kennedy bagaimanapun mengantarkan konsep baru bahwa pemerintah aktivis dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan dan untuk memecahkan masalah di dalam maupun di luar negeri. Pada akhirnya, terdapat pergeseran pemahaman daripada pelayanan publik rasa misi pada era NPM dengan penekanannya pada perampingan dan privatisasi. Pada akhirnya, apa yang disebut menghancurkan birokrasi di sini adalah memulai upaya berkelanjutan untuk memprivatisasi layanan manusia dan mengeluarkan personel transportasi berpengalaman lainnya dari proyek konstruksi terbesar di sejarah negara Amerika Serikat. Apakah terdapat penolakan oleh manajerial dan politik kepada manajer proyek sektor publik? Melihat bahwa manajer proyek sektor publik harus menjalankan keseimbangan kepemimpinan yang halus sambil menempatkan kepentingan publik terlebih dahulu dan mematuhi aturan yang semakin kompleks karena mereka beroperasi dengan staf yang dirampingkan dan diejek oleh politisi sebagai birokrat yang tidak berakal. Tapi bukan hanya itu yang harus mereka lawan. Ada tekanan balik yang sering mereka hadapi saat mereka berusaha melakukan pekerjaan mereka secara etis. Pushback terjadi ketika orang lain di dalam dan di luar agensi mereka tidak terbagi dorongan kepentingan publik mereka atau dimotivasi oleh politik maupun dorongan lain yang menggagalkan perencanaan yang cermat, pemilihan agen terbaik, atau aspek kunci lain dari manajemen proyek yang sukses. William Sims menunjukkan bahwa sementara persaingan dalam kontrak merupakan sarana penting untuk memastikan harga yang lebih rendah dan peningkatan kualitas layanan. Beberapa kontraktor melobi pejabat terpilih dan ditunjuk untuk menekan manajer kontrak agar memperpanjang maupun memperbarui kontrak mereka sendiri. Basis sumber dalam kasus ini, manajer kontrak dapat menghadapi perlawanan yang cukup besar terhadap upaya mereka untuk meminta proposal melalui persaingan penuh dan terbuka. Apakah ideologi politik cukup mempengaruhi manajer proyek sektor publik? Dorongan politik dapat mengagalkan perencanaan yang cermat, pemilihan agen terbaik, dan juga elemen lain dari manajemen sektor publik yang sukses. Di Irak, merekrut staf sebagai besar berdasarkan kredensial partai politik mereka merupakan sebuah contoh yang jelas di mana ideologi politik mengalahkan pertimbangan lain dalam pemilihan staf dari upaya manajemen proyek sektor publik yang besar. Ini adalah pertanda buruk bagi manajemen proyek sektor publik jika afiliasi partai politik atau aspek lain dari ideologi politik mengganggu hal-hal seperti pemilihan proyek, perekrutan personil yang memenuhi syarat, maupun perkiraan biaya proyek. Hasil dalam situasi tersebut seringkali berupaya bertujuan proyek yang tidak perlu, perkiraan biaya yang terlalu rendah, dan pemantauan dan pengendalian proyek yang buruk. Bagaimana gambaran daripada berhasil atau gagalnya proyek publik? Barbara Jackson, yang secara khusus menulis tentang proyek konstruksi sektor swasta, berpendapat bahwa ada dua pertanyaan yang harus dijawab dalam mengukur keberhasilan mereka. Pertama, dia mencatat apakah proyek memenuhi persyaratan pemilik untuk estetika, fungsi, biaya, kualitas, dan waktu. Yang kedua, apakah kontraktor mendapat keuntungan yang adil seperti yang direncanakan. Manajer sektor publik umumnya tidak mempertimbangkan apakah kontraktor yang mungkin terlibat memperoleh keuntungan yang adil. 3 faktor ruang lingkup proyek. Waktu atau jadwal, biaya harus seimbang dalam manajemen proyek. Proyek yang berhasil memenuhi persyaratan ruang lingkup yang dikirim tepat waktu dan sesuai anggaran. Jika salah satu faktor ini berubah, setidaknya salah satu faktor lain kemungkinan akan terpengaruh. Dengan kata lain, mereka cenderung fokus pada yang lebih cepat dan lebih murah dengan mengorbankan yang lebih baik. Namun, meningkat proses yang memastikan kualitas proyek yang tinggi, yaitu membuat lebih baik pada akhirnya dapat mengurangi biaya dan jadwal yang berlebihan dengan mengurangi jumlah pengerjaan ulang yang diperlukan. Sebenarnya, mungkin saja memiliki ketiga yang lebih cepat, lebih baik maupun lebih murah.